Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 26 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 18 ayat 21 sampai 28. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah selamat karena bertobat. Kalau ada anak kecil diajak ibunya ke pasar swalayan atau supermarket dan ia mengambil coklat lalu ia makan, maka anak kecil itu tidak bisa disalahkan. Ia tidak bisa disebut mencuri, karena ia belum tahu. Nanti ibunya yang akan bertanggung jawab dan membayar harga coklat itu di kasir bersama dengan belanjaan lainnya. Dan ibunya wajib memberitahu anaknya bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau mengambil barang di toko, barang harus dibayar dahulu, barulah kemudian dimakan. Jika tidak, itu namanya mencuri dan itu adalah perbuatan dosa. Dengan pengajaran itu, lama-kelamaan anak kecil itu akan mengerti dan membentuk suara hatinya untuk menyadari bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Ibunya yang sudah mengerti wajib memberitahukan anaknya yang belum mengerti. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan itu adil dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan pengertiannya. Kalau ada orang fasik, kemudian bertobat, maka ia tidak akan mati. Segala dosa dan durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan diselamatkan. Sebaliknya, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, maka ia akan mati karena berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Orang pertama tadi diandaikan belum sadar dan belum mengerti, dan setelah sadar dan mengerti, maka ia bertobat. Sebaliknya, orang kedua itu sudah sadar dan mengerti, namun menyangkal kebenaran yang telah ia ketahui. Maka Yesus bersabda, "Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dibimbingnya untuk mengenal Dia dan mengetahui firman-Nya. Biasanya, orang benar dan orang baik itu akan tetap setia sampai akhir hidup dan mampu untuk mempertahankan apa yang menjadi keyakinan imannya. Semoga demikian. Amin.